Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulia Meliani, panggil saja Kak Ica. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah antara zaman logam dan zaman besi. Dan kita akan bahas secara dari sisi kimia dan sisi sejarahnya. Yuk, lanjut aja yuk. Oke, yang pertama adalah yang akan kita pelajari adalah mengapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu dan bagaimana penjelasan sisi sejarah dan sisi kimianya. Oke, pertama sebelum kita bahas lebih lanjut, kakak tanya dulu nih, kalian udah tahu belum peralatan yang terbuat dari perunggu dan terbuat dari besi? Pasti udah tahu kan, pasti sering lihat kan, apalagi kalau kalian pernah mengikuti suatu perlombaan dan kalian jadi juaranya. Nah, ini dia. Kalian pernah menjadi juara 3, pasti kalian pernah dapat medali bronze atau medali perunggu seperti ini. Pasti kan? Nah, lalu ada peralatan makan yang terbuat dari perunggu. Nah, biasanya ini peralatan zaman dulu, peralatan zaman sekarang itu tergolong mewah jika menggunakan perunggu. Nah, lalu di sini ada perunggu itu apa sih? Jadi kalian harus tahu dulu nih. Nah, perunggu itu adalah logam campuran antara tembaga dan timah atau gabungan dari antara koper dan Sn. Gitu. Nah, selanjutnya apalagi besi. Pasti kalian sering dengar banget nih besi. Nah, salah satu peralatannya yaitu ada rak besi, seperti ini, rak buku kalian pasti ada kan di rumah. Lalu ada pagar yang terbuat dari besi. Nah, besi itu sendiri adalah unsur kimia dengan simbol Fe dan mempunyai nomor atom 26. Gimana, udah ngerti kan apa bedanya besi, apa bedanya perunggu? Berdasarkan sejarah, ada zaman perunggu dan zaman besi, di mana zaman perunggu ada di tahun 2300 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi, di mana di sini artefak-artefak maupun peralatan makan, semua peralatannya terbuat dari perunggu. Namun, berdasarkan suatu teori menunjukkan bahwa ada suatu artefak, yaitu artefak Firaun yang mengandung unsur besi. Nah, diduga unsur besi itu berasal dari meteorit. Kemudian, dan manusia baru mengenal peralatan logam atau unsur logam itu di zaman perunggu ini. Gitu. Kemudian ada lagi selanjutnya, yaitu zaman besi, di mana di tahun 700 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Nah, di sini manusia mulai menciptakan peralatan besi. Kemudian, mengapa sih manusia lebih memilih besi dibandingkan perunggu? Karena besi itu lebih keras, lebih tahan, lebih kuat, kemudian lebih murah. Jadi, cocok untuk dibuat untuk peralatan perang pada saat itu. Nah, jadi mengapa manusia lebih memilih besi dibandingkan perunggu untuk digunakan sebagai peralatan? Nah, karena alasannya itu. Namun, besi sendiri punya kelemahan, yaitu jika terkena oleh air atau udara, dia mudah untuk teroksidasi dan akan membentuk karat apabila tidak dilapisi oleh sesuatu, misalkan kayak pagar. Pagar terbuat dari besi, tapi dia harus dilapisi oleh cat. Gitu. Nah, selanjutnya, seperti asumsi pada manusia pada zaman perunggu, bahwa peralatan yang terbuat dari perunggu juga ada yang mengandung besi, seperti yang kakak bilang sebelumnya, yaitu salah satunya adalah artefak Firaun yang berada di Mesir. Nah, penelitian menunjukkan, yaitu yang dilakukan oleh Albert Jambon, yaitu peneliti yang berasal dari National Center for Scientific Research di Prancis melakukan sebuah penelitian di mana beliau menuliskan hasil penelitiannya di dalam jurnal, yaitu Journal of the Archaeological Science, dengan judul artikel Bronze Age Iron, Meteoric or Not, a Chemical Strategy. Nah, di sini Albert Jambon mengambil sampel, yaitu artefak dari Egypt atau Mesir, kemudian dari Syria, kemudian dari China, dan dari Turki. Nah, kemudian metode yang digunakan adalah metode pendekatan geokimia, di mana menggunakan instrumen XRF atau X-ray fluorescence spectroscopy.
untuk menganalisis kandungan Ni, nikel, besi, dan kobalt di dalam sampel artefak tersebut. Nah, kemudian bagaimana nih hasil penelitiannya gitu. Hasil penelitian yang dituliskan beliau di dalam jurnal tersebut adalah berdasarkan hasil pelapukan kadar Ni, Fe, dan NiCO memiliki kesesuaian dengan besi meteoroid pada saat di zaman perunggu, dan berdasarkan hasil analisa peleburan artefak memiliki kadar Ni yang sangat tinggi gitu. Nah, kadar Ni yang sangat tinggi itu, nah gimana nih? Pada umumnya itu besi meteorit biasanya memiliki kandungan nikel dan kobalt yang lebih tinggi dibandingkan besi murni, sesuai kan dengan penelitian Mr. Albert Jambong, di mana semua sampel yang diuji memiliki kadar nikel dan kadar kobalt yang sama dengan besi meteorit. Nah, Jambon pun menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua barang yang mengandung besi di zaman perunggu merupakan terbuat dari besi meteorit. Sampai perkembangan proses peleburan kemudian menandai dimulainya zaman besi sekitar 1200 Masehi. Ya, sekian ilmu yang bisa kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.